semua, selamat datang kembali di channel Autorider. Anda sudah tahu motor apa ini? Ini adalah salah satu motor yang ditunggu-tunggu juga oleh Anda semua, pemirsa Autorider. Ini adalah Suzuki GSX-R 150. Sudah diluncurkan pada Indonesia Motorcycle Show 2016 yang lalu. Suzuki juga sudah mengumumkan harganya, murah ya. Tapi itu hanya harga perkenalan. Jadi Suzuki memang membuka inden online, Anda masih bisa inden online sampai akhir Januari ini, dan habis itu Anda masih bisa memesannya di dealer, atau tetap masih bisa memesannya lewat online, tapi hanya sampai bulan Maret, karena setelah Maret mungkin harganya nanti akan berbeda. Hanya ada satu varian Sport Fairing GSX-R 150 ini, tapi Anda bisa memilih 5 kombinasi warna berbeda dengan harga yang sama, seperti yang Anda lihat pada awal video ini. Kelima warna itu adalah Metallic Triton Blue dengan livery Suzuki X-Star, Solid Black, Stronger Red Black, Titan Black, dan Brilliant White. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena bisa jadi ini adalah pengobat rindu bagi para penggemar Suzuki, karena akhirnya Suzuki main motorsport lagi. Ini adalah generasi GSX pertama yang didatangkan Suzuki di Indonesia. Mungkin Anda pernah mendengar kata-kata GSX karena ada motornya di luar negeri. Buat Anda yang lahir tahun 70-80, Anda pasti ingat dulu namanya Kotaro Minami, motornya GSX juga kan? Masa nggak tahu sih? Itu loh, Satria Baja Hitam. Ini adalah generasi GSX pertama yang hadir di Indonesia. Tidak hanya hadir, tapi Suzuki Indonesia juga memproduksi motor ini di sini. Motornya kelihatan kecil ya. Sumbu roda, jarak antara depan dan belakang adalah 1300 mm. Sepertinya motor ini bakal lincah nih dipakai di dalam kota. Nah, coba kita sekarang lihat bodinya. Desain fairing GSX-R ini tampak sangat ringkas. Di depan hanya ada satu lampu, lampunya sudah LED. Di atas ada spion, spionnya terpasang di fairing depan. Kalau kelihatan sih di sini ada tempat buat spion juga, tapi kayaknya ini sama dengan GSX-S nanti yang tipe naked ya. Spionnya bisa dilipat seperti biasa layaknya motorsport. Terus lampu sen masih keluar dari bodi sama seperti di belakang. Di depan motor ini masih pakai suspensi teleskopik biasa dengan rem cakram. Kelihatan ringkas banget. Oh ya, ada yang lucu karena di sini kelihatan seperti Delta Box. Padahal ini bukan rangka aslinya adalah rangka pipa diamond. Ini adalah aksen ya, penutup bodi aja. Tangkinya, tangki logam, tapi punya aksen plastik di atasnya. Beralih ke belakang, bodinya cukup menjulang di bagian belakang. Joknya cukup panjang, jadi bisa cukup mudah menyesuaikan duduk, mau berdiri agak tegak, jadi maju agak ke depan, atau untuk membungkuk, Anda bisa menggeser posisi duduk Anda cukup mundur ke belakang. Joknya juga tidak terlalu lebar, sehingga saya rasa buat Anda yang punya tinggi di bawah 170 cm, masih bisa cukup nyaman menapak tanah. Di belakang ini ada jok pembonceng sepertinya cukup tinggi, dan ini bisa dibuka pakai kunci yang bisa ditarik dari keyless ignition yang ada di depan. Nanti kita akan coba peragakan. Nah, begitu ini dibuka, ada sedikit space di bawah jok belakang ini, tapi ya nggak terlalu banyak, paling cuma buat nyimpan kunci-kunci aja. Sedangkan di bawah jok depan ini, Anda nggak bisa naruh apa-apa di sini, karena ada electrical dan aki. Akinya diposisikan tidur, dan akinya persis sama seperti Suzuki Satria. Jadi Anda nggak bisa pakai aki basah, Anda harus pakai aki MF di sini karena posisinya tiduran. Lalu di bagian belakang, kaki-kaki belakang ini pakai lengan ayun biasa, kotak bentuknya. Asiknya di bawah sini sudah ada lubang, jadi Anda bisa taruh pin untuk standar pedok. Lalu di samping kanan ini ada knalpot. Desainnya cukup unik karena sepertinya ini bodi knalpot langsung, tapi sebenarnya ini adalah pelapis karena terpisah dari bodi aslinya, sehingga kalau dipegang ini nggak panas nih. Ujung knalpotnya juga dua, tidak seperti motorsport biasa yang cuma ada satu lubang.
Spakbor belakang memang tampak agak gondrong dan lebar, tapi bisa dibikin lebih slim. Dengan mudah, Anda bisa melepas panel tambahan spakbor dengan membuka 4 baut besar, 1 baut kecil, dan 4 klip plastik. Keren kan? Makin sporty kalau buat balap, soalnya GSX-R ini tambah keren kalau semua spakbor dan tempat plat nomor dicopot buat balap atau track day. Sebagai sumber tenaga dari GSX-R 150 ini adalah mesin 150 cc DOHC. Tenaganya cukup besar, 18,9 daya kuda dengan torsi 13,9 Nm. Mesin ini adalah mesin yang basisnya sama dengan Suzuki Satria F150. Sama-sama sudah injection. Bedanya apa? Bedanya adalah beberapa setting dari mesin ini berbeda. Misalnya, injektornya GSX-R ini punya 10 lubang, sedangkan Satria hanya 8 lubang. Jadi pengabutan bahan bakarnya berbeda. Kemudian rasio gigi, semua rasio gigi berubah dari gigi 1 sampai gigi akhir, terus sampai ke sprocket belakang. Itu berbeda dengan Satria. Oh ya, di mesin GSX-R ini Anda tidak bisa menemukan kickstarter lagi. Jadi Suzuki sudah melengkapi motor starter, dan starternya sudah pintar. Jadi Anda nggak usah menekan lama-lama tombol starter di sini, karena Anda cukup menekan sekali saja, mesin akan membaca kondisi dari secara keseluruhan mesin, sehingga si ECU ini akan menentukan seberapa lama dia akan cranking. Salah satu fitur yang ditanamkan Suzuki di GSX-R 150 ini adalah keyless ignition system. Ini juga baru di Indonesia, baru di kelas motorsport 150 cc. Sistemnya seperti ini. Jadi remote ini masih dibungkus remote-nya. Anda tidak usah bawa kunci apapun, cukup kantongin remote-nya. Lalu sensor di sini akan membaca. Kalau remote ini berada 1 meter dari switch kontak ini atau ignition switch ini bisa diputar. Jadi Anda pada saat misalnya stang terkunci, tekan sekali sehingga lampu LED-nya menyala, switch akan bisa diputar sehingga ke posisi off. Stang bisa digerakkan. Lalu untuk memutar dari posisi off, Anda tekan lagi sekali sehingga lampu LED di sini akan menyala. Baru switch bisa diputar ke posisi ACC dan on. Nah, pada posisi ACC Anda bisa menarik switch ini. Kelihatan switchnya bisa ditarik dan di dalamnya ada anak kunci. Nah, dengan anak kunci ini Anda bisa pakai buat membuka tangki bensin. Jadi kalau mengisi bensin Anda nggak usah repot-repot merogoh kantong, cukup copot aja nih anak kuncinya dari ignition switch. Selain itu Anda bisa membuka jok belakang. Jok belakang sama kuncinya buka dan Anda bisa mengambil sesuatu di dalam jok ini. Dari posisi ACC tadi, putar sekali lagi ke kanan untuk Anda bisa menghidupkan mesin. Posisi starter dan switch cut off-nya masih sama saja. Nah, ada satu lagi fitur di keyless ignition system ini, terutama di ignition switch-nya. Pada saat motor terkunci dan remote jauh dari motor, otomatis ini kan nggak bisa diputar-putar. Nah, kalau ini dipaksa diputar, dia tetap tidak akan bisa menyala kontaknya. Kalau memang dipaksa terus, otomatis dia akan jebol, sehingga putarannya akan loss aja gitu, nggak bisa nyangkut. Nah, si remote ini itu juga punya satu fitur lagi, yaitu answer back system. Nyala kan? Jadi Anda bisa tahu motornya ada di mana.
Meski bodi tergolong simple, ada fitur lagi selain keyless yang memperkuat kesan canggih dan kekinian, yaitu speedometer full digital. Selain penunjuk kecepatan, ada juga tachometer, velometer, gear indikator, jam, dan lampu indikator check engine dan lampu temperatur. Lalu di bawah ada MID yang selain menampilkan odometer, juga ada trip meter A dan trip meter B, juga konsumsi BBM rata-rata untuk kedua trip A dan trip B itu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja kita cobain, karena Suzuki sudah menyediakan waktu untuk kita nyobain motor ini di sirkuit Sentul. Mudah-mudahan nggak hujan, bentar lagi hujan nih soalnya. Kita akan cobain bagaimana performa mesinnya, terus suspensi, karena posisi riding motor ini juga agak menunduk, selangnya sudah under yoke. Kita lihat suspensi seperti apa. Ya, depan masih teleskopik biasa, belakang suspensi monoshock dan tanpa setelan. Tapi kayaknya bukan saya yang nyobain motor ini ya, karena saya tingginya 185 cm, kayaknya terlalu besar buat motor ini, jadi mendingan kita manggil Angga aja. Oke? Angga! Ntar dulu. Jangan berubah dulu. Emangnya Satria Baja Hitam? Kita mau ngetes motornya di Sentul. Oke, siap. Siap nggak? Siap. Gas terus. Kita gas ya. Gas. Duduk di atas GSX R150 ini terasa pas buat saya yang berpostur 170 cm, tangki kecil dan enak dijepit. Jok juga pas, cukup akomodatif untuk menunduk atau duduk tegak. Sedangkan stang under yoke bikin riding position cukup membungkuk. Posisi stang standar terasa agak melebar. Asiknya, tangki cukup ramping sehingga bisa di setel agak masuk dan kayaknya masih belum mentok tangki. Lalu footstep cukup nyaman buat harian, tapi kalau mau rebah banget, kayaknya perlu di setel ulang supaya kaki nggak gesek aspal. Hal ini terasa banget pas riding di Sentul. Kami mencoba GSX R yang sudah sedikit disesuaikan, seperti copot standar samping, spion, plat nomor, dan spakbor belakang. Lalu, ban juga diganti ban slick IRC Fasti 1, berukuran 110/70 ring 17 di depan, dan 130/70 ring 17 di belakang. Ban depan lebih besar dari standar, yang 90/80 ring 17. Sisanya sama dengan keluaran pabrik, mesin dan suspensi masih standar. Impresi pertama kami, tenaga dan torsi terasa cukup rata sejak putaran bawah. Hentakan terasa di setiap gigi. Perbandingan gigi terasa rapat, hanya di gigi 6 terasa seperti overdrive. Kalau nggak memaksimalkan di gigi 5, gigi 6 akan jadi ngempos. Asiknya, GSX R150 ini terasa enteng, sehingga di trek lurus kami bisa mencapai kecepatan maksimal 145 km per jam. Kayaknya bisa jadi penantang baru di kelas 150 cc ini, terutama urusan performa. Sedangkan di bagian suspensi terasa mantap. Suspensi depan teleskopik biasa, belakang monoshock tanpa setelan, tapi cukup baik performanya. Nggak terlalu keras, tapi cukup baik buat menikung kecepatan tinggi. Hari ini kita berada di sirkuit Sentul, di mana kita melakukan satu test ride untuk motor baru kita, yaitu GSX 150R. Kita pada hari ini mengundang rekan-rekan media untuk mencoba dan menjajal motor baru kita, ya, di mana mereka bisa merasakan kecanggihan dan performance daripada motor ini, ya, motor yang baru kita launching pada tanggal 18 Februari. Ya, motor ini bisa didapatkan di dealer-dealer dengan harga hanya 27.900.000, dan ini merupakan harga promo yang akan kami jalankan selama 3 bulan. Silakan datang ke dealer-dealer kami, ya, untuk mencoba dan merasakan motor ini. Itulah review kami
Test ride pertama akan GSX R150 ini. Semoga bisa menjadi hiburan buat Anda, sekaligus sumber informasi mengenai motor sport terbaru Suzuki ini. Motornya kecil, tapi ringan. Anda sudah tahu tadi ya, yang kita cobain di Sentul. Ada beberapa perubahan yang dipakai di Sentul, seperti bannya slick, terus ini dicopot, spakbornya nggak ada standar, nggak ada spion, tapi itu adalah motor yang sama, standar semuanya, knalpot mesin semua standar. Bagaimana rasanya di jalan raya, nanti kita akan cobain. Tapi ini adalah impresi pertama kita, first ride kami. Jangan lupa untuk klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe juga ke channel kami untuk update-update terbaru. Anda bisa main-main juga ke www.autorider.com, di sana Anda bisa menemukan berbagai artikel-artikel utilitas mengenai motor ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, itulah review kami lah.